Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dr. Hendros Tisna. Kali ini kita bertemu kembali dalam episode pankreas dan diabetes mellitus. Sahabat semua, Anda tahu penyakit diabetes mellitus? Ya, itu adalah sama dengan yang kita kenal dengan penyakit gula. Ya, apa penyebabnya? Bagaimana patogenese penyakit tersebut? Sedikit saya akan ulas dalam video ini. Jangan lupa like and subscribe. Sahabat UHS, DM itu adalah penyakit yang merupakan gangguan metabolisme karbohidrat. Ia terjadi oleh karena ketidaknormalan salah satu organ yang berperan besar daripadanya, yaitu pankreas. Ya, sahabat tahu apa itu organ pankreas? Dia adalah salah satu bagian dari kelenjar endokrin yang berada di dalam rongga perut kita, ya. Dan dia setentang dengan letaknya lambung, ya, dan juga disetentang hampir sama dia dengan ginjal. Nah, sahabat semua, kita tahu bahwa pankreas ini menghasilkan hormon yang namanya insulin dan juga hormon yang namanya glukagon. Kedua hormon ini bekerja saling kontradiksi. Ya, insulin bekerja saat kadar gula darah kita sedang tinggi. Apabila kita makan banyak ini, kadar gula naik, maka buru-buru insulin dikeluarkan. Untuk apa? Menangkap semua kadar glukosa tadi, dihantarkan melalui darah ke sel-sel tubuh yang membutuhkan, sehingga kita tidak merasakan kelaparan. Karena sesungguhnya sahabat tahu bahwa yang melapar itu adalah sel kita, sel mata, sel otak, sel jantung, ya, sel otot kita. Makanya kalau kita tidak dapat asupan glukosa, artinya misalnya tidak makan, kelaparan, otak akan cenderung turun kerjanya, sehingga mengantuklah kita, kesadaran kita menurun. Begitu juga dengan denyut jantung, begitu juga dengan otot lemah, lesu, letoy. Itu semua terjadi karena kadar gula atau glukosa bagi sel-sel tersebut menurun. Maka dengan begitu kita secara normal fisiologis adalah mencari makan. Dengan makan menambah tambahan energi dari glukosa yang tercipta. Glukosa tadi dihantarkan oleh insulin ke sel-sel kita. Nah, apa yang terjadi pada orang yang sakit diabetes mellitus? Disinilah letak masalahnya sahabat, bahwa pankreas punya masalah dengan menghasilkan insulin. Insulinnya sedikit keluar karena tidak responsif lagi. Alhasil gula yang banyak kita makan 2 piring, tapi tidak tercover, tidak terdistribusi ke sel-sel yang butuh, sehingga kita masih merasakan ngantuk, cepat lelah, pusing, nafsu makan menurun. Karena apa? Usus kita jalannya lambat. Itulah sebabnya kita semua diperlukan insulin. Nah, sahabat semua, gula yang banyak tadi kemana? Ternyata gula yang banyak tadi beredarnya di dalam darah, tidak terdistribusi masuk ke dalam sel, sehingga saat kita periksa kadar gula darahnya tetap tinggi, padahal orangnya matanya kabur, ngantuk, lemas, hampir mau pingsan karena kelaparan sel-selnya. Tapi di dalam darah banyak gula. Apa penyebab? Itulah dia, insulin yang tidak mampu mencukupi, menghantarkan gula-gula yang banyak di dalam darah ke dalam sel-selnya tersebut. Bisa juga karena insulin yang banyak kerjanya kurang baik. Ibarat pepatah, orang bilang makan banyak, ya kan, tapi kerja tak ada, ya. Jadi insulinnya banyak, pekerjaan cukup, tapi kerjanya malas-malasan, ya. Sehingga apa? Glukosa darah yang banyak tadi kita makan tidak bisa juga dihantarkan ke sel karena insulin yang banyak tadi tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya menghantarkan gula-gula darah tadi ke dalam sel-sel. Sahabat semua, itulah dia patogenese terjadinya diabetes mellitus atau
sakit kencing manis. Nah, bagaimana solusinya? Insya Allah dengan berbekam kita kombinasi sinergikan dengan terapi yang lainnya, terapi medis dan terapi lainnya, insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk kesembuhan dari diabetes mellitus itu. Karena sesungguhnya tiap-tiap penyakit ada obatnya, dan apabila penyakit sudah ketemu dengan obatnya, insya Allah dia akan sembuh. Muttafaq alaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.